Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hukum Islam yang kelima, harus atau mubah. Halaman 3. Harus atau mubah apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, minum, tidur, dan lain-lainnya. Bahasa kitanya cari seorang contohnya. Harus atau mubah ini bagian daripada hukum syara. Karena hukum itu ada hukum syara, ada hukum akal, ada hukum adat. Nah, itu hukum akal, hukum adat itu kita berbicara di dalam masalah ilmu tauhid. Nah, kalau di dalam fikih ini dibicarakan hanya hukum syara. Arti hukum syara, hukum yang berhubungan dengan syariat, hukum zahir. Yang mana hukum ini kemarin berlaku hukum syara apabila kita itu orang Islam. Apa ada orang Islam? Apa ya perlunya hukum syara? Kan ada hukum syara. Nah, hukum syara itu berlaku ketika kita menjadi orang Islam. Nah, hukum syara ini di antara yang 5 ini setiap waktu dan setiap saat pasti ada kita lakukan. Apakah itu wajib, apakah itu haram, apakah itu sunnah, apakah itu makruh, apakah itu mubah. Setiap waktu, setiap saat, selama kita menjadi orang Islam, ada yang kita lakukan di antara yang 5 ini. Nah, yang kelima ini adalah harus atau mubah. Harus bahasa kita, mubah bahasa Arab. Apa arti atau harus dalam hukum syara? Apabila dikerjakan ada berpahala, ditinggalkan ada berdosa. Bahasa kitanya ada apa? Punya orang Jawa ropopo. Ada apa? Itu pahala kan? Ada berdosa kan? Iya Pak ropopo. Ada apa? Bahasa kitanya. Nah, cuma bila ada apa ini, narugi siapa? Kita. Ya kan? Artinya apa? Mubah. Itu aja kan dinilai apa-apa. Nah, oleh karena itu, mubah ini kan ada apa-apa tadi. Nah, mubah ini bisa menjadi pahala, bisa menjadi ibadah, bisa menjadi dosa. Kapan menjadi pahala? Kapan menjadi ibadah? Ketika niat yang baik. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fasara min a'malil akhirah bi husnil niyyah." Berapa banyak pekerjaan yang menyerupai pekerjaan dunia? Guring. Pekerjaan dunia kita makan, minum, mandi, tidur, turu ya orang Jawa. Itu semuanya pekerjaan atau amalan dunia.
amal dunia ini menjadi amal akhirat. Apa? Bihusnin niat, dengan sebab bagus niatnya. Kayak apa bagus niat? Guring. Nampak guring niatnya? Oh, sekiranya man beribadah. Ya kah? Sekiranya beribadah nyaman. Nyaman kalau kita beribadah sudah tutup guring. Apalagi namun tengah malam, guring dulu, lalu nyaman. Ya kah? Amun batangan, dok kada nyaman beribadah. Anak baca wirid, tasbih gugur, tasbih berapa kali gugur tasbih. Kada tahu lagi hitungannya, kada bakal tahu hitungannya. Kalau sudah kada tahu hitungannya, itu kada sah lagi wirid. Kalau di dalam tarekat tijaniyah, tarekat tijaniyah, apabila sudah kada kenal, kada tahu lagi hitungannya, sudah sah lagi. Kenapa? Karena hitungan. Kenapa? Istighfar. Wirid pagi atau wirid sore, istighfar 100 kali, salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Hanya berapa? Ya gugur tasbih berapa? Ini kan ada saling, ini ada lagi hitungannya. Maka mau kada mau harus berulik awal. Dengan guring niat sekiranya man beribadah. Maka guring itu tadi jadi nilai ibadah. Bangun guring, mandi pun niat kita ibadah. Tengah malam anak tahajud, bangun guring, mandi. Ulun aja di mana bapak bilang anak mandi itu bangun. Mandi itu bangunnya. Sama masalahnya bilang mandi itu sigar awak. Lawan kita ini kada terbiasa satu sisi bagi ulun pribadi lah. Apabila menghadap Allah Subhanahu wa taala satu sisi karena kita beribadah itu kan kita yakin ketika itu kita berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah. Nah, kalau ketika kita meyakini kita berhadapan dengan Allah orang yang mulia, maka kita ini mau kada mau bagusi adab kita. Adab kelakuan zahir kita bagusi kayak apa? Satu di antaranya mandi dulu. Hilangkan bau-bau yang kada nyaman. Ambil pakaian yang bagus. Kayak kakaknya bejas. Ada bagus tuh. Iya kan? Bagamis. Bejas misalnya. Kedinginan kan apa? Bejas ya kan? Kan bagus deh. Habis itu kalau ada besi jubah kita pakai. Ada berimamah, pulang keliling di kepala. Itu bagian daripada adab. Kenapa? Yakin tidaknya kita berada di hadapan siapa? Lihat akhlaknya, akhlak zahirnya. Yakin tidaknya seseorang berhadapan dengan siapa? Lihat di hadapan siapa? Lihat pakaian zahirnya. Kalau pakaian batinnya itu masalah hati, itu urusan Allah. Zahir dulu. Apabila zahirnya sudah amburadul, sanggup baju kaos media punya kaos tulisan pulang apa bacanya pilih aku ada lagi kajian lanjutkan itu kalau mau pakai pakaian dan kayak itu yakinnya kan di hadapan Allah Ta'ala ya kan. Dosa di hadapan Allah Ta'ala kita ini ada besi perguruan. Di hadapan perguruan kira-kira puluhan baju kayak gitu. Kira-kira ini kita menebak ini kita nama ukur diri kita nih. Pantaskah aku nangka ini? Iya bukan pakaian itu bukan mahal, bukan larang murahnya karena pantas tidaknya. Ya kayak ibarat kebinian nih apa? Pakaian. Mukana itu suara juga kan ahli tapas. Ditapas di sungai Wayau, mau salwa. Kan bahasanya kan kayak itu. Kita aja terkadang bakal cucuk ini jarang lahap bau nak ini. Nah, ibak lawan kehilabuan. Ini parahnya bulan Ramadan. Ibak lawan kehilabuan. Nang salah itu siapa ya? Laki nang salah. Aku ya. Nang salah. Kenapa maka salah laki lagi kada baik tinggi? Ya perlu juga diiti pakaian bini ibadah bini itu perlu jadi hati. Oh, kayak mana? Imohnya
Ya kan, hati. Oh bagus aja Bang, alhamdulillah. Udah sudah kira-kira sana sadar dari tukarkan. Cuma di sini ada laki-laki pun tukarkan, tukar seorang. Satu tumat datang ninja, kurir. Sekalinya pesan supi. Ya habisnya, oh nggak maunya. Itu kita pulang ya. Siapa pulang berpesan? Tahu apa? Tahu alam aja. Ya, kadang kan sakit ibadah, bukan karena masalah bagus saja. Ya laki-laki itu kan senang aja. Iya kan? Lain mentai si laki nak pemalar aja. Laki pemalar, oh man sandang. Udah kisahnya minggu dulu. Laki pemalar, kan pemalar ya. Nah, jadi pakaian kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun kuring, berniat dan kuring tadi. Niat untuk ibadah. Habis itu mandi, ibadah pula. Sekiranya mandi, ya kan? Apalagi bacakan kumpul orang. Iya kan? Kita ini beribadah bacakan kumpul orang. Nah, bagus dulu kita tak. Ibadah karena tak menyenangkan orang. Menang lahap, menang belum. Ada mandi. Ibadah budak lu. Hari pembangkitan. Itu buat maka ada mandi. Nah mandi dulu, ambil pakaian yang paling bagus kalau ada kita beribadah. Ya kan? Kenapa? Karena Allah Taala menyuruh. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya Allah Taala, ambil perhiasanmu. Artinya apa? Bagus. Artinya itu ambil perhiasanmu ketika kamu ingin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari pakaian yang bagus. Nah itu nanti kita pakai. Ya kan? Ini tak paling sudah ke pengantin rumah 1 juta dia wak. Pakaian sudah pada Allah Taala. Oh mak maka angnas. Ya, nah, maka dari depan kita sedikit. Ulun meyitihi kabuyan kerja sidin sudah sidin penangaran sidin dan pakaian sidin. Buya pakaian sidin tuh ya boleh jadi. Kenapa? Karena meyakini orang nang di hadapan, bukan orang berpakaian bagus itu bukan kita katakan ketika orang berpakaian bagus itu sombong atau apa baja. Nah minta tangguh benar ya. Kada. Ya kah? Masalah minta tangguh karena minta tangguhnya itu tergantung orangnya. Ya kan? Tergantung orangnya. Seperti Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ujar saja, aku berpakaian rapi dan dengan pakaian yang bagus itu bukan semata-mata menghormati dengan ilmu pengetahuan. Imam Malik radhiyallahu taala anhu ketika orang datang ke rumah sidin, tamu di sidin orang tuh pian kasih tak bapak. Pian datang oleh ulun nih hendak silaturahim biasakah atau pian hendak minta bacakan ilmu pengetahuan. Apabila orang datang ulun di sini hendak nuntut ilmu minta bacakan ilmu pengetahuan, kita bacakan ilmu hadis, ke belakang dulu sini mandi dulu sini. Mandi pakaian hanya baru. Kenapa? Karena memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan hadis itu kan perkataan Rasulullah. Ilmu hakikatnya ilmu siapa? Ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membacakan benar ya kan sama kayak kita nih membacakan benar kayak dia. Ya kan ampun ilmu siapa? Rasulullah. Kita udah bisa ilmunya. Siapa yang bisa ilmu? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Kalau sedikit. Apa jadi istilah orang tua bahari? Laksana jarum dicelupkan ke laut, angkat ada kalau sangkur sedikit. Bahasa kita ya, silakan dendek. Iya kan? Dasar kan dendek aja. Iya, kan? Mana kita di sini? Jadi orang mendekat kita di jahil, dengan diusahain dasar jahil kita. Oh, orang bunga, dasar bunga. Ngalin tuh Allah Taala. Iya kan? Kenyataan daripada Allah Taala. Rasulullah ngalin. Ya kan? Kita umur
Kita hanya diberitahu, ya kah di TV. Nah, oleh karena kita ada bisi ilmu ini, lalu kita hendak mencari ilmu, hendak mengetahui ilmu Allah dan Rasulullah. Kita dijelaskan oleh Allah Taala, ya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Nah, itu dulu surga dan dulu kan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Apa-apa, 1 tambah 1 ada tahunya. Mbah lahir tuh. Pada saat Mbah lahir, adik Idris Aisyah tuh berapa bulan? Setahun kan? 1 tahun kita tuh tambah 1 tahun nih, ada tahun belumnya. Ya kan? Ada tahunnya. Ya kan? Itulah hakikat kita, jahil. Cuma jangan terus-terusan jahil. Bangsa kita jahil, jangan sampai naik jahil. Ya kan? Ketika kita merasa diri kita jahil, lalu kita berusaha kayak apa kita nampak sekira tahu kedudukan kita sebagai hamba. Tahu apa tugas kita sebagai hamba. Tugas kita sebagai hamba di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah. Dengan ibadah ini kita bisa mengenal siapa kita dan siapa Tuhan kita. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, melainkan mereka itu mengabdi, beribadah kepada aku. Oleh ahlu sufi, ahlullah sebahagian mentafsirkan liya'budun ay liya'rifun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan mereka mengenal aku. Oh, kenapa Allah Ta'ala kada langsung Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Kada di Al-Qur'an liya'budun. Liya'budun ada nun terakhir di bawahnya, harakat di bawah. Liya'budun ay liya'buduni asalnya. Supaya mereka mengabdi, beribadah kepada aku, supaya mereka mengenal kepada aku. Kenapa tidak langsung liya'rifun? Karena li'anna ibadah tariqul ma'rifah. Ibadah itu jalan untuk ma'rifat Tuhan Allah. Amun kada beribadah, ma'rifat gimana datangnya? Dalam ilmu apa di dalam surah Al-Fatihah? Ya na'bud wa iyyaka nasta'in. Na'bud dulunya nasta'in. Ma'rifat. Ibadah ada, sembahyang ada kan? Ada sembahyang lagi. Sudah kenal dia kan perlu lagi dan ibadah. Ujar. Itu lagi. Bukti adanya, bukti kelahiran Rasulullah, kezahiran Rasulullah itu adalah kezahiran syariat. Syariat itu apa? Ibadah zahir ada. Ya, ada dilihat sembahyang, jujur sembahyang. Syariat hakikat. Atau kami yang selama dia ulang kasihnya. Kan kita kan kau nak umur. Allahu Akbar. Nah, memuji aku saja. Bayangkan jika melihat mobil rajin pada mobil Honda ngarannya Pret. Mobil Honda Pret. Ya kan mau ada mau. Nah, artinya apa? Mubah tadi kembali, mubah itu bapahala kada, badosa kada. Tinggal masalahnya bisa-bisa kita meletakkan niat. Disinilah anaknya ilmu. Kan kita kada tahu mana ilmunya, mana niatnya, apa niat mandi, supaya nyaman beribadah. Apa niat makan, supaya wajib nyaman beribadah. Nyaman dong makan kita. Melapar, ada nyaman lapar, bisa nyaman kenyang.
Makan. Allahu Akbar. Oh, jangan lapar kayaknya. Iya ada. Mau lapar, makan dulu. Iya kan? Makan berniat untuk ibadah. Sembahyang pun apabila bersangatan lapar, makan dulu hanya sembahyang. Sekalipun di awal waktu itu afdal. Kan di dalam hukum paling afdal salat itu di awal waktiha. Di awal waktu apabila keadaan normal. Apabila ada sesuatu yang mendatang, parut lapar banget, itu afdal makan dulu daripada sembahyang. Afdal makan dulu, lebih baik mengingat makan di dalam, lebih baik mengingat salat di dalam makan daripada mengingat makan di dalam salat. Paling lebih baik mengingat salat di dalam makan daripada mengingat makan di dalam salat. Makan itu kita. Iya ada. Kita nyaman sedikit. Ini sembahyang dulu. Baru lapar. Apalagi di rumah ada anak-anak umpal lawan iwak. Allah Akbar. Selesai artinya. Makanya iwaknya gituannya. Selesai darinya misalkan makmur. Ya kan? Itu kan mengganggu kekhusyukan kita di dalam salat. Nah ini ilmu. Ada kan ya? Abdul itu hukum dasarnya kayak itu. Sama kayak apa? Paling afdal tempat itu menghadap kiblat, paling bagus duduk itu menghadap kiblat kan gitu. Ketika beribadah apa wirid ka bapak, kan menghadap kiblat. Likulli syai'in zinah wa zinatul majalis mustaqbilal qiblah. Bagi segala sesuatu itu ada perhiasan, dan perhiasan majelis itu adalah menghadap kiblat. Afdal itu hukum dasarnya. Namun ada kalanya nang kada afdal menghadap kiblat. Iya kan? Ada nang kada afdal menghadap kiblat, buang air. Menghadap kiblat. Apabila tengah lapang, buang air itu haram. Apabila di dalam rumah kebetulan klosetnya itu menghadap kiblat, makruh. Kan itu kan? Baru nang kiblat harus banget. Orang mana laki mayit membelakangi kiblat orang talakinnya. Itu loh Pak. Nyata juga kayak orang nang tukang talakin menghadap kiblat. Ada kan? Menghadap kiblat. Paling bagus juga menghadap kiblat ya. Bujur. Cuma mana laki mayit dalam kubur. Mayitnya sudah menghadap kiblat, curang menghadap kiblat juga. Paksa ibarat kepada itu berwil lah. Bila malaikat betul ya, mau sama pada menghadap kiblat, mau belakang karena iya kak. Lalu orang ketika talqin lalu membelakangi menghadapi mayitnya. Mayit menghadap kiblat, kita nak menalkin ini membelakangi kiblat. Sama kayak orang Masyirah hari Jumat. Tahu di sini Masyirah di sini belakangi kan, menghadap jemaah kan. Ya kubur afdalnya menghadap kiblat juga, membelakangi kiblat juga. Oke. Macam kita kepada Rasulullah, kalau kita, menghadap kita, membelakangi kiblat kita, kan kita. Nah, sama kayak orang Masyirah hari Jumat. Tukang Masyirah ini membelakangi kiblat kan menghadap kiblat kan? Menghadap, kebanyakan menghadap kiblat. Nah, sama aja kita. Lah, orang di belakang sama di kiblat, orang belakang. Harusnya menghadap gimana? Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu waktu orang jadi Bilal hari, demi ambil orang jadi Bilal. Jadi bukan memadahi kalau Masyirah. Ada orang belakangi, nah di belakang orang di belakang kita ma'asyiral muslimin, kiblat di depan. Siapa di Kiau? Masyirah bukan ma'asyiral muslimin, wahai sekalian orang-orang muslimin. Berarti menghadap kita harusnya dibilaskin
kada juga. Oh, ada ulun pada begini bilang sana, kada masih ulun itu pada kan benar. Menerjemahkan dia bisa aja atau kayak gitu. Padahal bahasanya tuh nang terjemah, karena kada terjemah harusnya kan madhab. Makanya ulun nih, kan kita mau baca kitab nih, mau lah ulun kesana madhab. Sama pada apa bahasa kita nyama marah kiblat. Bagian pian marah ke sini, ulun ke sana. Cocok lah, nah aja udah. Tuh aja udah ngelihat haji yang lali itu juga. Itu kan orang lali. Iya kan? Madahi orang tuh kan berhadapan kalau harusnya. Nah, tetap ilmu tak ada beritaan harus menghadap kiblat, ada apa? Tempat-tempat tertentu nah kada mesti nahi itu ya kan sama kayak tadi makan tadi abdal makan dulu hanya sebagian abdal guring dulu hanya sebagian ada hadisnya hadis dari Siti Aisyah dalam kitab Abi Jamrah ada dijelaskan idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Oh, kamu kalau sallallahu alaihi wasallam belum ingat tempat hadisnya itu. Yang maksudnya apabila ngantuk salah seorang kamu sementara kamu di dalam salat maka guring dulu di situ. La'alla yastaghfir wa yasubba nafsah. Barangkali ketika itu dia minta ampun kepada Allah, ternyata apa yang terjadi? Dia nampak mencela dirinya. Kenapa orang ngantuk pada tahu apa yang dibaca? Dikira minta ampun Allah Ta'ala usah kalinya mencela diri. Ngantuk, kada sadar. Ujar Nabi apa? Guring holo. Mau sampai yang subuh ada alasan. Kita lawas guringan. Ini namanya sembahyang zuhur. Kan bisa kalau kita kalau paham ini matangan ngantuk banget. Iya kah? Untuk nyumpir kan ngantuk banget malah. Guring dulu kayak dulu sembahyang. Nah ini anggarannya an-naumu khairun minas salah. Tidur lebih baik daripada salat. Mensubuh takap as-salatu khairun minas salah. Subuh ada alasan. Ngantuk akunya apa melihat bulan. Malah main bulan sama lama. Ampun aja melihat bulan. Dia pakai ngantuk pas pulang semua. Iblis bertanding menjadi mata. Murid ada bangun pas. Jadi kan. Untuk ada alasan berdosa itu ya kan dosa. Nah itu tadi nang apa bahasa kitanya nang waktu panjang kayak zuhur misalnya. Masa kita untuk bersanatan ngantuk lah bisa kita mengira. Bisa loh kita nang itu. Dia kayak ibarat aja. Ya tasbih gugur tadi. Gugur tasbih. Tidak tahu lagi hukuman. Ya kan? Nah, jadi apa? Mubah itu tadi bisa menjadi ibadah, bisa menjadi dosa. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyyah. Kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Berapa banyak amal akhirat menjadi amal dunia dengan sebab jahat niat. Sebagian berjemaah niatnya apa? Sudah dipandangkan orang tuh di pada dirinya atau kawan ber. Anak kita puji orang. Ya kah? Lu boleh tak? Padahal amal akhirat bagus. Cuma yang berjemaah bagus. Cuma niatnya minta puji lawan orang. Minta puji lawan Tuhan. Bisa juga. Apa lagi? Tujuan padahal bagus. Baca Al-Quran, bagus kada? Bagus. Cuman apa? Niatnya kada bujur. Niat untuk dipuji makhluk. Iyalah. Kenapa maka minta puji lawan makhluk? Karena ia merasa ada orang yang mampu selain daripada Allah untuk memuji. Nah, padahal kita kembalikan kepada ilmu tauhid. Apanya yang kita minta puji lawan orang? Kemudian kita kada, ya kan?
Iyalah gawean kita kah? Gak lebih ibadah sembahyang, gawean kita kawan. Allah tak aja menguasakan kita itu. Kita kan tadi bisa apa-apa. Ada dadanya ada upaya. Ujar dalam kayak wayang aja jual. Ya kan nama gawe itu Allah. Kita kan bisa apa-apa. Apanya kita sombong kan orang? Napanya kita minta puji, maksud kita kan bisa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan sekalian amal perbuatanmu. Allah yang menjadikan mana kita. Ibaratnya yang ini, kenapa orang itu bisa terjadi? Ya karena kada paham. Ya kan kada paham. Dulu tujuan apa? Sekarang ibadah yang dilakukan karena kita puji lawan makhluk. Nah, mana kita puji lawan makhluk? Karena bila kayak gitu di akhirat ini apa ajar Allah Taala atau ambil pahalanya si lawan si anak. Jika dulu kita puji lawannya, kok ambil situ? Itu kan ada heran. Jadi kau tahu gimana dia yang itu ah? Aku gimana malah kalah? Apa kau minta maaf aku? Ya kan? Nah disinilah pentingnya ilmu tarekat supaya pembersihan ini, supaya kada merasa ampun kita. Nangalih ini ya rasa-rasa ini nangalih, menghilangkan rasa. Oleh karena itu tujuan orang bertarekat itu ibarat perjalanan itu ke upau harus melewati bilas. Dibilas dulu. Bilas ini ya bagian daripada tarekat. Bersihkan dulu. Ya kan? Untuk menuju upau. Arti upau itu apa? Kosong. Ada isi. Artinya kada merasa isi apa-apa. Ilmu kada isi, harta kada isi, bahkan dirinya pun kada merasa dirinya. Ketika berbuat kada merasainya lagi. Nah itu. Kayak apa itu perlu latihan. Latihan di mana? Ya di dalam tarekat. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Itu nama perempuan iman kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masing-masing aja bilang wujud dari hakim illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan lain-lainnya. Kenapa? Ya untuk mengupaukan dari supaya upau tadi. Ya kan? Nah disitulah perlu bimbingan seorang guru. Nah seorang guru inilah di dalam tarekat. Karena setiap tarekat itu ada pembimbing. Nah membimbing ini iya guru pembimbing ngarannya. Istilah di dalam ilmu tasawuf disebut dengan syekhut tarbiyah, bukan syekhut ta'lim. Bukan guru nang sekadar melajari orang aja. Akan tetapi ini guru nang mendidik roh kita. Supaya jangan apapun yang dilakukan itu jangan merasa kita kada bisa apa-apa. Nah di sini kan perlu bimbingan kayak apa? Ya nang terus-terusan kita tenang apa? Diberikan wiritan. Dulu sudah belum sampaikan wiritan itu nang kayak obat. Kenapa? Kita ini orang nang berpenyakit. Arti berpenyakit itu kenapa? Karena kita ini kada sunyi daripada celak, kada sunyi daripada dosa siapapun orangnya. Selain daripada Rasulullah kada ada nang bisa dosa. Siapapun itu yang kada bisa dosanya Rasulullah. Nah ketika merasa kita bisi aib, bisi celak, bisi dosa, masa dosa kita pelihara? Karena dosa itu laksana penyakit. Masa penyakit dipelihara? Pada jalan politik aja sudah apa Allah timpakan kepada aku. Oh jadi rida di situ oke rida, namun ada usaha ikhtiar. Nah kayak penyakit lahir juga kita, iya kan? Bentukan, salis maaf. Kan itu ada usaha ikhtiar juga kita, disuruh juga kita obat, ya kan? Disuruh juga kadang aku rida, disuruh minum obat. Tanah apa rida, Pak udah? Oh tidak. Disuruh juga kita berikhtiar, ya kan? Minum obat. Cuma yakin aja kita bukan itu karena mempihakan. Cuma Allah nang nyuruh kita mentaati perintah. Nabi nang menyuruh bila gading berubat.
Apakah orang berubat itu kada sirik? Apakah orang berubat itu kada ridha dengan takdir Allah? Ada. Karena memang aturannya nah kayak itu. Tapi bila lapar makan, bila haus minum. Bila haus minum, ya kah? Cuma kita yakin bukan banyu nama api haus. Kenapa bakal minum? Ini sami'na wa ata'na, menjunjung perintah. Ini yang dikatakan hakikat hamba. Hati hamba itu kan melaksanakan perintahnya, mentaati perintah Allah Ta'ala aja. Makanya minum nih. Allah nyuruh bila haus minum. Bukan minum itu bukan haus. Allah membiarkan haus. Cuma minum itu kan apa? Mentaati perintah. Allah mentaati perintah. Berarti yang perlu nak minum satu manusia. Nah, kayak itu juga penyakit batin. Penyakit batin jangan kita pelihara. Usaha kita. Kenapa? Aman penyakit zahir, ujung-ujungnya paling mati aja. Selesai. Kalau penyakit batin ini, apakah setelah mati itu selesai? Tidak selesai berurusan dengan Allah Ta'ala. Berurusan. Kenapa kita kan ada usaha? Tahu kita ada penyakit. Dalam dosa kita satu yuk. Ya kan? Mulai bangun kuring sampai kuring. Kali ingat Allah Ta'ala sallallahu alaihi. Terkadang hanya tak ibadah yang kita gawi, ya masih kan ingat Allah Ta'ala. Apa lagi kan ibadah? Allah Akbar, nak jadi pulang hari ini. Baik pulang mantap ya. Kan kita ingat karena zahirnya hanya ibadah yang kita laksanakan. Kita sudah kada ingat, apalagi nak ada ibadah secara zahir. Nah, apakah kita akan membiarkan ini? Ada berusaha kita, berusaha ikhtiar. Nah, alhamdulillah kita diberikan Allah Ta'ala seorang guru. Nah, guru ini nang mentarbiyah kita. Jadi sedikit penyakit ikan ini, nangka ini. Ya kan, nah jadi sedikit ini aja nah konsumsi. Minum obat 2 kali sehari. Pagi lawan sore. Istighfar, salawat, zikir. Jangan ditambahi. Iya. Ya, kada 3 kali sehari leh. Oh iya. Anak mana baik. Kita nih kada ahlinya. Iya Pak. Ahlinya itu Rasulullah. Sidin sudah paham. Karena Sidin dokter spesialisnya. Iya. Ya Kak. Dokter spesialis itu hakikatnya ya Rasulullah. Nanti yang kita kada kawah nak ulah-ulah. Anak maracik ubat seorang aja. Nah, gimana ya namanya? Aku jadi istighfar 1000 sehari, salawat 1000 sehari. Siapa nyuruh? Nyuruh itu siapa? Nyuruh 1000 itu siapa? Apakah banyak obat itu lebih baik? Belum tentu. Nah, kan biasa. Anak terbanyak pada Rasulullah. Iya kah? Nah, kita kan tahu kita ada ahlinya. Apakah banyak obat itu menjamin lebih baik? Nah, di sini yang perlu perhatian. Kita ada ahlinya. Ulun ada bisi kawan. Salah seorang ustaz dari Jawa. Sidin itu berzikir sehari ini sekian ribu. Tasbih nang digital, nang di tangan, nang digital, nang di jari aja. Itu kalau ada salah 5 ke 6 hancur. Error. Ada satan zikirnya. Ulun tahu nih. Nah, kabar kopi. Ulun tahu nih, ulun menyuruh biar berzikir nang sekian itu siapa? Tidak saya mau. Karena dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah. Jadi juru siapa juru? Allah Ta'ala aja juru. Juru batasan banyak itu kayak Pak. Ya banyak-banyak saya saja ya. Banyak-banyak saja saya aja. Ya banyak istighfar, mau zikir katanya. Juru yang sampean rasakan kayak Pak. Perasaan hati sampean apakah lebih tenang dengan banyak zikir atau seperti apa?
nggak ada rasa apa-apa nya. Nggak ada rasa apa-apa nya. Kenapa? Karena nggak ada ahlinya. Habis itu ulun arahkan diulun, kayak ulun pribadi alhamdulillah ada di situ guruan dan Pak Guruan menyampaikan lawan ulun. Zikir sekian, istighfar sekian, salawat sekian, zikir sekian, setiap pagi, setiap sore. Kalau sampean juga coba, silakan. Jadi coba ya, istighfar pagi sore. Pada waktu datang, ada apa juga? Wah, enak Ustaznya, enak saya aja. Ya dulu juga. Itu Pak Guruan ulun menyampaikan. Ya ujung-ujungnya alhamdulillah saat ini kuliah mengambil talqin tarekat Tijaniyah. Alhamdulillah. Arti di dalam Al-Qur'an, "Udzkurullaha dzikran katsira", perbanyak zikir. Itu perintah, itu umum. Bahasa kitanya apabila garing baubat. Paham kita? Baubat kemana? Cari ahlinya. Obat seorang, obat campur, ya, teler seorang, racik seorang. Baguslah obat, bagus obat, coba kita kada tahu dosis. Kita tahu dosis. Dikir baguslah, bagus. Cuma ada aturannya. Kenapa jangan makan kayak itu? Banyak dikir itu bagus, pahala tetap didapat pahala. Cuma ketika kita ibadah kepada Allah, pahala yang kita cari. Pahala itu, nah kita cari itu dapat manfaat karena dengan rohaniah kita. Ini benar kayak itu kan jadi ujung-ujungnya apa? Kada kau istiqamah, meracik saurang. Kita kada ahlinya. Ujung-ujungnya apa? Ya tak boleh kada wirid lagi, tabu lirit. Ada orang mau wirid, dah tabu lirit. Dia mau kata wirid, meracik saurang. 1.000 pagi, 1.000 sore. Wah, pas ada tamu, lo kata baca air mah 1.000 mah ada gini jangan. Belum panat. Panat buat 1.000 seorang, ujung-ujungnya apa? Ampe. Ya Pak. Ada kita ada Pak, karena kita dari dokter spesialis dan itu Rasulullah menyampaikan itu tadi, aturan itu tadi. Ketika ada tamu, kebetulan waktu kita geser sedikit, waktu sore, karena waktu sore kan habis asar sampai menjelang subuh. Oh biasanya habis asar kita berwirid, makan buburnya habis asar. Oh kebetulan karena ada tamu atau ada apa-apa, akhirnya kita geser ke habis maghrib. Ada masalah? Masih 100. Kok ada apa-apanya? 100. Ampun 1.000. Oh mah. 1.000 bisa apa? Ada pikiran 1.000 ya? Marahnya kan 1.000 banyak. Kenapa aturan kita? Nah jadi jangan kita menyalahi aturan. Ya sepalih itu punya sakitnya kayak itu sakit aja. Kita behi aja. Waktu nabehi aja. Ya kan, jadi dokter spesialis itu sudah memberikan dosis lawan kita sehingga sudah spesialisnya. Istighfar 100, salawat 100, zikir 100 pagi sore. Nah, artinya apa? Amal akhirat bisa menjadi dosa dengan jahat niatnya. Sebaliknya, amal dunia bisa menjadi amal akhirat dengan sebab bagus niat. Artinya apa? Niat kita perbaharui. Niat yang utama. Nah kayak kita datang ke sini, apa? Datang kita ke sini niat hendak untuk ilmu. Allah dan Rasulullah menyuruh, menjunjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Habis itu pulang apa? Oh niat apa? Untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Kan itu niat kita. Padahal supaya pada saat orang apa yang menuntut ilmu. Nah, luput tak? Bagi orang di sini itu aja, ini untuk ilmu tahu sini itu aja. Nah tujuan anak itu nggak ada benar tak? Namun tujuan kita apa? Menjunjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Allah menyuruh kita untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Kan gitu, karena kita ini jahil. Semakin kita menuntut ilmu, semakin malas umur kita. Gitu loh Pak. Kita tahu apa itu kan berarti umur.
Iya kan? Kita nuntut ilmu ini kan sampai sekian kok ada sampai kita tahu bahwasanya kita ini tidak tahu. Karena semakin ilmu itu dituntut, semakin merasa diri kita ini jahil. Udah saja jahil, kamu tidak tahu aku itu aja. Aku kira dia niat mandi itu banyak dalam cacipu. Ini sekali ini di dalam hati tentang niat. Ada kalau orang mandi wajib dalam cacipu aja. Iya. Sama itu Ustaz. Ilapilah nasil akbar an jadi dan fardan aliyya billahi ta'ala. Ya, boy. Pas ada guru menjelaskan, ya salah, ada aku aja. Berarti aku nih Tuhan marah. Nih, kan sampai kasih itu aku banyak belajar. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan itu sama nangis istighfar. Iya. Bahari kita beribadah aja, cuma bahari beribadah asal-asalan beribadah aja, sembahyang asal-asal sembahyang aja, wudu asal-asal wudu aja, cipoy, kelepek. Iya lah. Oh, dan ini dapat. Oh, sekali bujur tanganku gawe dulu. Alhamdulillah, Allah masih mengingatkan aku. Astagfirullah. Nah, itu istighfar terus bilang, dulu ya terima kasih. Iya kah? Artinya nampak banyak salah kita nih. Banyak salah kita. Alhamdulillah kita masih dipanjangkan Allah Ta'ala umur. Sampai tahu kita diberitahu oleh Allah Ta'ala. Astagfirullah. Dia ngetik tasbih ya kan? Kenapa sendirian punya mata? Artinya Allah Ta'ala masih sayang. Ya kan? Jika kita berhari dimuliakan Allah Ta'ala, kira-kira kayak apa? Ada tahun di istighfar, ada tahun di salawat, ada tahun di zikir, apalagi dalam keguruan. Tahun di pedang parah, berdiam. Warik kawan. Ya, artinya di otak ini nih, pasti kadang tambah duit aja. Karena pikiran kayak apa? Aku mati. Ketika rohku berpisah dari jasad, ingat ada Allah Ta'ala. Ketika dalam kubur, selamatkah aku dalam kubur dikatakan? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika melihat kuburan nangis Sayyidina Umar. Nangisnya sini kenapa? Di sini selamatkah aku kena di dalam sana? Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah, khalifah yang kedua. Keras secara lahir, namun hati beliau lembut. Sampai di bawah mata sini dengan apa? Model kayak talak begeris. Kamu kebanyakan punya mata bubur. Nangis. Selamat kayak sini aku dikubur keadaan. Sahabat Rasulullah itu nomor Nabi. Padahal sahabat itu yakin dah. Termasuk dalam orang dikabarkan mendapatkan surga. Al-Basyarah. Khalifah Muhammad pasti sudah sahabat Nabi itu masuk surga. Iya kayak itu hati sidir. Kita dikira takut lagi. Iya kan? Cuma untungnya alhamdulillah Allah Ta'ala masih beri kesempatan. Artinya apa? Kawa masih memperbaiki diri. Nah dahulu kita kada tahu di istighfar. Di istighfar habis sembahyang astagfirullahaladzim, habis sembahyang habis itu apa kada tahu lagi di istighfar. Menjadikan bahari bacaan orang bahawal. Orang kan bisa luar parai. Oh ada ini kita alhamdulillah. Ya kah kita nang menyiapkan waktu kita. Nah ini hebatnya. Membahari waktu untuk Allah Ta'ala. Sisa kita hanya Allah Ta'ala. Dahulu. Dan ini kita persiapkan hari Jumat khusus untuk Allah, untuk Rasulullah. Berapa jam habis asar. Banyak menanyakan kita juga masih. Iya kan. Cuma Allah Ta'ala maha bijaksana sidin, maha baik sidin lawan kita. Subhanallah. Nah tinggal kita. Ya karena ini astagfirullah. Artinya apa? Amal dunia dengan bagus niat menjadi amal akhirat. Lalu ketika itu, kalau sudah yang mubah hanya jadi ibadah, apalagi nyata-nyata ibadah. Nah, tinggal masalahnya menata niat itu tadi, menata niat. Makin banyak niat, makin banyak diberi Allah Ta'ala. Ala qadri salahin nawaya taktil aqaya. Atas sekedar bagusnya niat, itulah yang akan didapatnya. Kita datang ke sini. Kenapa niat kita datang ke sini?
sini? Menjunjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Apa datang ke sini? Hendak menuntut ilmu. Apa datang ke sini? Hendak silaturahim dengan keluarga. Iya kan? Kita datang dengan silaturahim, ukuran. Ada jadi haji aja. Jika kan ada kita kontak. Bisa beli di sini. Bisa omikron. Ya benar ya. Nah ketika ada, alhamdulillah. Ya kita doakan sama keluarga kita mudah-mudahan sehat ya. Ya karena ada hajat mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Dan mudah-mudahan kita berada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sini Syekh radhiyallahu ta'ala sebagai murid sidin, kuliah murid sidin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, berdatangan keluarga kita, ahli kampung kita, kawan-kawan kita, dunia dan akhirat. Hilang, mohon maaf. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب السر والتأخير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تجعلنا بها من أغنيائك الساكرين وعلمي علماء الآملين وأوليائك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا ورزقا واسعا وحمدا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمسيحنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا ولأحبابنا سنين وللمؤمنين والمؤمنات المسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتبادل له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة. ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة. ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا